Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanja Nuha dari Prodi Psikologi Islam Angkatan 2023. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait pendekatan trait atau sifat. Nah, jadi pendekatan trait atau sifat itu di sini saya akan menjelaskan tentang trait atau sifat dari perspektif psikologi. Nah, psikologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia yang dituangkan menjadi berbagai perspektif teoritis. Nah, dalam psikologi kepribadian itu dijelaskan mengenai trait atau sifat. Nah, di sini dalam psikologi kepribadian itu trait atau sifat itu berfokus pada pengukuran karakteristik kepribadian seseorang yang dimana kepribadian itu tuh stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Nah, dalam pendekatan trait itu sendiri memandang bahwa setiap individu itu memiliki keunikannya dalam berperilaku, berpikir, serta merasa dengan cara tertentu. Nah, keunikan dalam sifat-sifat inilah yang menjadi dasar bagi individu itu berbeda dari yang lain. Nah, menurut Hans-Jürgen Ace atau biasa dikenal sebagai Ace adalah seorang psikolog yang lahir pada tahun 1916 di Berlin, Jerman, dan meninggal di London pada tahun 1997. Nah, Ace itu dikenal sebagai sosok yang cerdas, pekerja keras, dan penuh dengan semangat. Nah, Ace itu memulai karirnya di Inggris. Ia itu dikenal luas karena karyanya dalam bidang kepribadian, intelijensi, dan terapi perilaku. Nah, Ace sendiri itu mempunyai kontribusi yang besar nih dalam bidang psikologi melalui pendekatan-pendekatan ilmiah yang ketat dan penekanannya dalam pengukuran dan analisis. Nah, pada awalnya Ace itu ingin belajar di University College London, tapi ia itu kemudian itu beralih ke psikologi di University of London. Nah, ia itu memperoleh gelarnya dalam psikologi pada tahun 1940. Nah, selama Perang Dunia Kedua, Ace itu bekerja sebagai psikolog di sebuah rumah sakit darurat. Nah, di sana ia itu melakukan penelitian tentang diagnosis psikiatri. Nah, setelah perang, ia itu mendirikan departemen psikologi di Institute of Psychiatry di London. Nah, di sana itu ia itu menjabat sebagai profesor dan mulai mengembangkan teori-teori kepribadian yang menekankan bahwa pada dimensi biologis dan genetik. Nah, tokoh yang kedua itu ada Raymond Bernard Cattell. Nah, beliau itu lahir pada tanggal 20 Maret 1905 di West Bromwich, Inggris. Nah, beliau itu wafat pada 2 Februari 1998 di Honolulu, Hawaii. Nah, beliau itu menempuh pendidikannya di University College London dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 1929. Nah, Cattell ini dikenal sebagai salah satu psikolog paling berpengaruh di abad ke-20. Nah, beliau itu menempati peringkat ke-16 dalam daftar 100 psikolog paling berpengaruh versi American Psychological Association atau APA. Nah, sepanjang karirnya, ia itu mengajar di berbagai universitas ternama yang terkenal di dunia, termasuk salah satunya yaitu Harvard, Columbia, Hawaii, serta beliau itu juga menghasilkan lebih dari 30 tes psikometri yang terstandar, kuesioner, dan rating scales. Nah, jadi salah satu karyanya beliau itu yang terkenal itu salah satunya adalah 16 personality factor questionnaire yang masih banyak digunakan di berbagai bidang hingga saat ini. Cattell juga dikenal sebagai pendiri dari Beyondisme yang meyakini bahwa ras manusia yang bertahan adalah hasil dari proses survival of the fittest. Nah, pahamnya si Cattell ini itu mempunyai kontroversi dan kritik keras dari sejumlah psikolog karena dianggap mengandung
unsur rasisme nih dan eugenika. Nah, tokoh yang ketiga ada Pauli T. Postal, lahir di Franklin, New Hampshire pada tahun 1942. Nah, dia dan Robert M.C. Kerr itu mulai berkolaborasi pada tahun 1976 nih. Nah, dia itu menerima gelar sarjananya psikolog itu dari Universitas Clark dan gelar doktornya di Human Development University. Nah, universitasnya itu ada di Chicago. Nah, setelah itu posisinya di akademiknya di Harvard itu dan University Massachusetts di Boston, dia itu bergabung dengan NIA atau NIA untuk meresmikan Stress and Coping Section. Nah, menurut ACE, trait atau sifat itu adalah salah satu kerangka utama dalam psikologi kepribadian. Nah, yang dimana bertujuan untuk memahami perbedaan individu dalam perilakunya nih. Nah, yang dimana teorinya itu dasarnya itu adalah setiap individu itu mempunyai karakteristik tersendiri atau berbeda-beda dan mempunyai kecenderungan yang relatif stabil, konsisten dari waktu ke waktu atau lintas situasi. Nah, situasi itulah yang disebut trait atau sifat nih. Nah, ACE itu menemukan ada 3 dimensi atau 3 faktor yang terkait nih. Nah, yang pertama itu ada ekstraversi introversi, yang dimana dimensi ini itu menggambarkan tingkat sosialisasi yang kayak keaktifan dan pencarian stimulasi. Nah, biasanya orang yang introvert itu kan cenderung mudah bersosialisasi, bersemangat, dan mencari sensasi di pusat perhatian gitu kan. Nah, sementara orang yang introvert itu biasanya itu cenderung lebih pendiam, pemalu, dan lebih suka di tempat yang sunyi atau lebih suka menyendiri. Nah, faktor yang kedua itu ada neurotisme, stabilitas emosional. Nah, di dimensi ini itu mencerminkan atau menggambarkan tingkat reaktivitas emosional dan kecenderungan untuk mengalami kecemasan, depresi, serta suasana hati yang memburuk atau naik turun nih. Nah, orang yang biasanya mengalami neurotik itu biasanya tuh mudah untuk cemas, tegang, dan merasa emosional. Nah, orang yang stabil secara emosional itu cenderung tenang, relax, dia tuh lebih santai gitu. Nah, yang dimensi yang ketiga itu ada psikotisisme. Nah, di dimensi ini itu trait itu menggambarkan kecenderungannya untuk berpikir non-konvensional, impulsif, dan antisosial. Nah, masing-masing dari dimensi ini itu saling asing. Nah, jadi sehingga dapat berlangsung kombinasi antara dimensi satu dengan dimensi lainnya nih secara bebas. Misalnya, orang normal yang biasanya itu mengambil bentuk ekstrovert atau introvert itu pasti seseorang tuh punya dua sisi itu. Nah, tapi di sini tuh dijelaskan bahwa seseorang tuh biasanya mempunyai kecenderungan yang lebih antara introvert atau ekstrovert itu. Nah, menurut Kettle itu membangun pemahaman tentang kepribadian melalui perbedaan tingkat sifat. Nah, ini tuh biasanya tuh bisa kita amati dari permukaannya atau surface trait, yaitu kelompok respon perilaku atau karakteristik yang biasanya tuh cenderung muncul nih bersamaan. Habis itu yang kedua ada sifat umum atau common trait dan sifat unik traits atau sifat umum. Nah, biasanya ini tuh sifat-sifat yang dimiliki oleh semua orang nih. Semua orang tuh pasti punya sifat ini, tetapi derajat atau tingkat kecenderungannya tuh berbeda-beda. Contohnya kecerdasan, ketenangan, atau mendominasi di sebuah grup. Nah, semua orang tuh pasti mempunyai intensitas atau levelnya yang berbeda-beda nih antar individu. Jadi setiap individu itu mempunyai sifatnya masing-masing. Yang ketiga ada unique traits. Ini itu sifat-sifat yang khas atau dimiliki oleh satu individu tertentu aja nih. Jadi ini tuh benar-benar sifat yang menggambarkan seseorang. Nah, seringkali sifat ini itu unik. Jadi terkait dengan minat, sikap, atau kebiasaan khusus seseorang. Nah, jadi orang lain itu nggak punya sifat kita ini. Nah, menurut Kettle, kita tuh bisa membedakan sifat seseorang itu berdasarkan fungsinya juga. Jadi kayak misalnya nih, ada kemampuan ability traits.
atau menjelaskan seberapa baik seseorang tuh bisa melakukan sesuatu. Contohnya kecerdasan. Habis itu yang kedua ada sifat temperamen atau temperamented. Itu menggambarkan gaya perilaku dan respon emosional. Contohnya ada seseorang yang gampang tenang, ada seseorang yang cemasan. Nah, yang ketiga ada sifat dinamis atau dynamic trait. Nah, terkait dengan motivasi dan dorongan yang menggerakkan perilaku seseorang. Contohnya nih, dorongan seseorang untuk mencapai tujuannya, yaitu termotivasi penuh untuk menggapai tujuannya ini. Nah, penelitiannya Kettle itu juga mengidentifikasi ada 16 sumber primer yang membentuk kepribadian manusia. Nah, ini itu biasanya tuh bisa diukur menggunakan alat tes yang disebut 16 Personality Factor Questionnaire atau 16 PF. Setiap faktor itu pasti mempunyai dua kutub berbeda, misalnya penyendiri dan kayak tadi introvert, extrovert. Pasti seseorang tuh mempunyai sifat itu, cuman tapi cenderung yang mana. Yang dari tokoh yang ketiga itu ada Raymond Cattell. Beliau itu mengemukakan teori perkembangan kepribadian dengan tahap usia yang spesifik nih. Nah, sebaliknya dia itu melihat perkembangan kepribadian sebagai hasil dari interaksi antar manusia atau sosial. Nah, bisa dari pengaruh genetik atau keturunan. Nah, menurut beliau beberapa sifat atau sumber dasar kepribadian itu seperti kecerdasan atau tingkat emosional itu diyakini memiliki komponen yang dapat diturunkan atau genetik yang kuat. Nah, ini tuh ada cetak birunya di awal dibawa sejak lahir pada seseorang. Nah, yang kedua ada pengaruh lingkungan. Nah, jadi lingkungan seseorang itu hidup dari pola asuh, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya itu membentuk bagaimana seseorang itu mendapat sifat-sifat dasarnya ini nih, yang biasanya diekspresikan di lingkungan itu juga. Nah, jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi perkembangan sifat dinamis atau dan sentimental, nilai-nilai atau minat yang dipelajari seseorang secara umum. Nah, Cattell juga berpendapat bahwa sifat sumber itu cenderung stabil setelah masa dewasa. Awalnya meskipun ekspresinya bisa bervariasi, tetapi sifat itu sementara itu dinamis dan sentimental, lebih adaptif dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Jadi seseorang itu sifatnya itu pasti bisa berubah atau bisa meningkat. Jadi pasti nggak stuck di situ aja, tapi seiring berjalannya waktu dia kan pasti bersosialisasi juga, habis itu mendapat pengaruh dari lingkungan baru, itu pasti nanti sifatnya itu bisa berubah atau meningkat seiring pengalamannya dia dan pembelajaran sepanjang hidupnya. Jadi menurut Cattell itu kepribadian itu berkembang sebagai perpaduan antara bawaan genetik yang relatif stabil dengan pengalaman semasa hidupnya dan motivasi yang didapat dan terus tumbuh dan berubah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang dapat menyinggung maupun tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.